Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazma Fadila dari kelas C dengan NIM 2190302224. Saya dan teman saya ingin memaparkan materi tentang resiko dan tingkat pengembalian. Perkenalkan, nama saya Nurina Zafira dengan NIM 219030236 dari kelas C1. Pengembalian atau return adalah keuntungan yang didapatkan dari investasi ditambah dengan selisih antara harga jual dan harga beli. Rumusnya yaitu R sama dengan DT ditambah PT dikurang PT min 1 dibagi PT min 1. Keterangannya yaitu R sama dengan return atau pengembalian, DT sama dengan dividen pada waktu ke T, PT sama dengan harga pada waktu ke T, PT min 1 sama dengan harga pada waktu T min 1. Contoh dari tingkat pengembalian yaitu Ana menginvestasikan uangnya kepada saham MET. Ana membeli saham pada tahun 2019 satu lot seharga 500.000, kemudian pada tahun 2020 seharga 1 juta, dan selama 1 tahun Ana telah menerima 50.000 dividen dari saham MET. Rumusnya return sama dengan 50.000 ditambah 1 juta dikurang 500.000 dibagi 500.000, hasilnya yaitu 110%. Resiko adalah kemungkinan pengembalian return aktual berbeda dengan pengembalian yang diharapkan. Rumusnya R sama dengan sigma dikali RI dikali PI. Keterangannya yaitu R sama dengan expected return dari aset, RI return, PI probabilitas atau kemungkinan terjadinya return, N sama dengan total jumlah kemungkinan atau probabilitas. Hubungan antara resiko dan pengembalian. Yang pertama, bersifat linear atau searah. Kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi juga resikonya. Tiga, semakin besar aset yang ditempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula resiko yang ditimbulkan. 4. Kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Tipe-tipe resiko. Pertama, resiko murni, yaitu suatu ketidakpastian terjadi maka terjadilah tersebut menimbulkan kerugian. Kedua, resiko spekulatif, yaitu suatu ketidakpastian akan terjadinya untung atau rugi. Ketiga, resiko statistik, yaitu sifatnya murni atau spektakular yang tidak berubah dalam keseimbangan stabil. 4. Resiko dinamis, yaitu sifatnya murni atau spekulatif timbul dari perubahan yang terjadi dari masyarakat. 5. Resiko subjektif, yaitu berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami keraguan-raguan dan kecemasan akan terjadi tertentu. 6. Resiko objektif, probabilitas penyimpangan aktual dari yang diharapkan sesuai dengan pengalaman. Apa itu distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas adalah daftar seluruh hasil atau peristiwa yang mungkin akan terjadi, di mana setiap hasil akan diberikan probabilitasnya atau peluang terjadinya. Berikut adalah contoh distribusi probabilitas dari return margin product dan return US water. Permintaan produk, jenisnya itu ada kuat, normal, dan lemah. Probabilitas permintaan terjadi kuat, probabilitas permintaan terjadinya itu 0,3, return margin produknya itu 80%, sedangkan return US waternya itu 15%. Normal, probabilitas permintaan terjadi 0,4, return marginnya itu 10%, dan return US waternya itu 10%. Lemah, probabilitas permintaan terjadinya itu 0,3, return margin produknya min 60%, dan return US waternya itu 5%. Rumus menghitung return. R sama dengan rate of return yang diharapkan. Rumusnya itu R sama dengan sigma dikali RI dikali PI. R sama dengan return, sedangkan P probabilitas. Rumus margin product dan US water. Return margin product atau yang disingkat dengan RMP sama dengan 80 dikali 0,3 ditambah 10 dikali 0,4 ditambah
min 60 dikali 0,3 sama dengan 24% ditambah 4% dikurang 18%, hasilnya 10%. Sedangkan yang return US water atau yang disingkat dengan RUSW sama dengan 15 dikali 0,3 ditambah 10 dikali 0,4 ditambah 5 dikali 0,3 sama dengan 4,5% ditambah 4% ditambah 1,5% dan hasilnya 10%. Return yang diharapkan masing-masing sekuritas itu mendapatkan 10%. Alternatif investasi di margin product sama bagusnya dengan US Water yaitu 10%. Sekuritas mana yang akan dipilih? Bagaimana dengan resikonya? Resiko. Mengukur resiko berdiri sendiri dengan defisiasi standar. Defisiasi standar adalah ukuran statistik dari variabilitas sekumpulan observasi. Sigma sama dengan defisiasi standar. Sigma sama dengan akar sigma dikali RI dikurang R kuadrat dikali PI. Contohnya bisa kita lihat dari sini, yaitu sigma sama dengan margin produk kuat dikurang return yang diharapkan dikuadratkan lalu dikali permintaan terjadi, seterusnya lalu dikuadratkan setengah, yaitu dengan nilai 54,22%. Defisiasi standar sebagai ukuran resiko. Semakin besar defisiasi standar adalah semakin besar probabilitas bahwa return aktual menyimpang dari return yang diharapkan. Semakin besar adalah berhubungan dengan semakin besarnya probabilitas distribusi return. Resiko pengembalian dalam teks portofolio. Portofolio resiko. Risiko portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari defisiasi standar dari masing-masing aktiva dalam portofolio. Risiko portofolio lebih kecil dari rata-rata tertimbang defisiasi standar aktiva-aktivanya. Dua saham atau lebih dapat digabungkan untuk membentuk portofolio yang tanpa resiko bila tingkat pengembalian saham bergerak secara berlawanan. Portofolio retur. Pengembalian. Retur diharapkan dari portofolio adalah rata-rata tertimbang dari retur yang diharapkan atas seluruh aset yang dimiliki dalam portofolio. Berikut contoh portofolio retur. Di saat kondisi perekonomian jelek dengan probabilitas 0,3, retur diharapkan portofolionya 5%. Di saat normal dengan probabilitas 0,4, retur diharapkan portofolio 8%. Di saat bagus dengan probabilitas 0,3, retur diharapkan portofolio 10%. Untuk menentukan retur portofolio yang diharapkan yaitu 5 kali 0,3 ditambah 8 kali 0,4 ditambah 10 kali 0,3. Kemudian kita dapatkan retur portofolionya adalah 7,7%. Berikut adalah contoh portofolio risiko. Ada data saham A dan B di mana dana diinvestasikan saham A 65% dan saham B 35%. Ini adalah expected return A yaitu dengan nilai 18,5% dan expected return B yaitu bernilai 16,75%. Kemudian varian dari investasi yang A yaitu bernilai 5,25, yang B yaitu bernilai 4,187. Setelah itu, kita hitung resiko masing-masing dari data A dan data B. Selanjutnya, hitung hasil perkalian dari masing-masing tersebut. Dan itulah kovariannya yaitu minus 18,5 dibagi 4 sama dengan min 4,625%. Sehingga korelasinya adalah min 4,625 dibagi 2,29 dikali 2,05 sama dengan min 0,9852. Jika dana yang diinvestasikan saham A 65% dan saham B 35%, risiko portofolionya dapat dihitung yaitu sebagai berikut. Berarti dia merupakan risiko bersama, jadi hasilnya 0,7912%. Risiko individual dapat diperkecil dengan membentuk portofolio dengan koefisien korelasi kedua saham negatif. Problem utama yang dihadapi setiap investor adalah menentukan sekuritas berisiko mana yang harus dibeli, karena satu portofolio merupakan kumpulan sekuritas.
Masalah ini bagi investor sama dengan memilih portofolio yang optimal dari suatu portofolio yang ada. Untuk mengantisipasinya, maka dilakukan upaya meminimalisir kerugian dengan portofolio investasi. Investor yang dilakukan biasanya bukan pada instrumen pasar modal, tetapi dikombinasi dengan instrumen pasar modal lain. Tujuan utama dari kombinasi ini adalah rencana investasi yang paling aman dengan keuntungan yang maksimal dan resiko yang minimal.